Terus aku mau bertanya, apakah kamu percaya reinkarnasi? Tidak. Percaya nggak? Tidak. Oke. Apakah kamu percaya inkarnasi? Tidak. Percaya inkarnasi atau enggak? Tidak. Loh, berarti kamu nggak percaya kalau Al-Masih Isa alaihi salam itu dikandung hanya dengan Roh Kudus, tidak pakai Bapak? Oh iya, terus? Percaya nggak sekarang? Terserah kau atur lah, aku malas ngomong sama kau tuh. Loh, ngomong aja wes, ngomong aja, ngomong. Kamu percaya nggak kalau Nabi Adam itu diciptakan tanpa bapak, tanpa emak, cuma pakai segumpal tanah, terus ditiupkan Roh Kudus? Ya, percaya terus? toh? Percaya toh? Percaya toh? Nah, sudah. Satu, percaya. Kata Bible, pimpinan para rasul ini sudah percaya bahwa Adam diciptakan dari segumpal tanah dan Tuhan Yang Maha Esa sudah meniupkan Roh Kudus. Percaya. Satu. Yang kedua, aku tanya sekali lagi. Ibunda Maryam mengandung Al-Masih Isa alaihi salam tanpa bapak, hanya meniupkan Roh Kudus, itu namanya inkarnasi. Kamu percaya atau enggak? Terserah kamu ya. Percaya ya, percaya ya. Ya. Oke, sip. Berarti dua percaya. Pertama, Adam sudah kamu percayai hanya segumpal tanah ditiupkan Roh Kudus. Jadi toh, nggak ada bapak, nggak ada mak, tidak ada pertemuan sperma dan sel telur. Jadi toh. Yang kedua, Al-Masih Isa alaihi salam dikandung tanpa ada bapaknya. Artinya tidak ada hubungan intim antara suami istri, tidak ada sperma, tidak ada sel telur, tapi dikandung hanya Roh Kudus. Percaya toh inkarnasi? Nah, sudah, berarti dua percaya. Sudah dua percaya. Sekarang yang ketiga aku tanya sekali lagi. Apakah kata Bible, kamu ini pimpinan para rasul, kamu harus pikiran suci. Ini kamu harus menggunakan pikiran sucimu yang tidak ternoda. Pimpinan para rasul, kata Bible, pakailah pikiranmu yang suci, perkataanmu yang suci, dan hatimu yang suci. Aku bertanya sekarang, apakah kamu percaya reinkarnasi? Tidak. Percaya ya? Ya, terserahmu lah. Percaya ya? Nah, begini. Artinya kamu mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, itu mampu melakukan apa saja. Pertama, hanya segumpal tanah ditiupkan Roh Kudus jadi Adam tanpa pertemuan sperma dan sel telur. Percaya toh? Yang kedua, di abad 1 Masehi, tanpa pertemuan sperma dan sel telur, Roh Kudus dikandung di dalam diri Maryam. Inkarnasi itu namanya. Percaya toh? Ya, terserah ya. Oke. Yang ketiga, di abad 7 Masehi, Muhammad dikandung oleh Siti Aminah. Di Al-Quran disebutkan ditiupkan janin dengan ruh, ya. Ditutupkan janin itu gimana ceritanya? Ditutupkan janin itu. Assalamualaikum. Nah, itu Siti Aminah sama bapak. Ya, bentar. Melakukan hubungan suami istri toh. Ya, sebentar. Uni, silakan Uni. Bang Ardi aja sembunyi tuh ngintip-ngintip. Bang Ardi, kata Bible, jangan ngintip-ngintip, Rasul. Kata Bible. Ya. Halo Uni Rifa ini juru bicara Persatuan Bangsa-Bangsa. Tunggu Uni ya, saya mau meneruskan ini. Uni Rifa ini juru bicara Persatuan Bangsa-Bangsa. Uni Rifa, kata Bible, Anda adalah pimpinan para Rasul. Kemarin Bang Zuma, sebentar dulu. Kemarin berusia 4 bulan. Sebentar dulu. Kemarin pimpinan para rasul Bang Zuma, sekarang saya, yang benar yang mana? Apa? Ngerti aku KPI. Uni Rifa. Ya. Uni Rifa disebut-sebut tuh. Jangan gitu lah, Uni Rifa itu juga gitu, jangan gitu. Begini loh saudaraku, cuma itu masih ada Dajjal, masih ada iblis. Cuma itu belum bisa disebut pimpinan para rasul karena dia itu masih ada Dajjal, masih ada iblis. Gitu. Cangkemin, cuk. Terus kau turun aja lah.
Turunkan kah? Iya, turun. Ya udah, turun aja ya. Unir Iya turun, daripada kita yang stres, mending kau yang stres sendirilah. Orang kita ini baik-baik kok, diskusi baik-baik loh. Bayangkan coba. Ya kan? Ya kan Uni Rifa? Iya. Jadi begini, pada mulanya saya ke kampus mau bayar uang kuliah terakhir. Ternyata masuk waktu istirahat. Akhirnya saya sholat zuhur. Setelah itu saya tunggu bagian keuangan untuk bayar uang terakhir kuliah. Begitu. Iya. Kenapa jadi marah-marah gitu dia? Ayo. Kasih Bang Boslas, makasih Bang. Ayo Muslim. Oh. Kristen apa Islam Bang? Kristen ini. Abang Kristen atau Islam? Buka mute-mu Dinda, buka mute Dinda. Saya itu nabinya para Muslim. Siapa kau? Saya Muhammad. Kalau diskusi itu yang pertama usahakan baik, usahakan berdewasa. Jangan seperti anak kecil gitu loh. Karena gini, karena susah nanti kalau kita berdiskusi dengan anak kecil. Iya, makanya itu. Kalian baik. Ya sudah, ayo kita diskusi. Temanya apa? Ini Bible dipaksa suci. Apakah betul menurut Anda? Tidak ada kalian diskusi yang baik Muslim. Kalian cuma menghujat terus. Ya udah, buka mulutmu. Tidak ada gunanya baik diskusi. Mulutmu buka dulu dong. Muslim. Mulutmu buka dulu. Hah? Mulutmu buka. Gimana kabar nabimu yang LGBT itu? Kan? Enak kan? Mampus. Bilangin kok. Kalau mau diskusi baik. Saya udah nyelam ini. Saya ini di laut tuh. Ini lagi. Ya Pak Nuk. Pak Nugroho, halo. Pagi Uni. Tapi nganu ya Bang Andi. Ada Gerwani naik ya? Gerwani. Iya betul. Iya betul. Kacau kali Bang. Gerwani tahu kan? Gerwani tahu kan? Tahu. Naik marah-marah itu Gerwani itu mungkin. Sehat selalu ya Bang Arti. Aku mungkin Iya, alhamdulillah. tanggal 20 ke Surabaya Bang Arti. Ngapain Pak Nugroho? Ada keluarga nganu sih, lamaran. Kan ada acara lamaran keluarga. Ponaan. Di Gupeng. Ponaknya Pak Nugroho mau lamaran? Iya. Di Gupeng kan pengajian nanti kan situ kan. Gitu. Ada pengajian juga? Muslim ya, Muslim. Oh alhamdulillah. Masa apa Pak Nugroho kira-kira menunya? Saya tak datang kalau menunya kambing. Oh, kalau kambing nggak usah harus nunggu itu, Bang Arti. Kita ketemu aja, kita makan kambing banyak sana, ya kan? Aku mau mampir ke itu, Bang Arti, Sunan Ampel, mau jalan-jalan ke situ, Masjid Sunan Ampel itu loh. Oh gitu, Pak Nugroho kabarin aja kalau gitu nanti. Oh iya. Ketemu Bang Ardi nanti. Nanti ketemu saya. Siap. Nanti tak kasih tahu sate kambing yang enak. Wah, itu enak tuh, cocok tuh. Ya kan? Cocok nanti saya yang bayar pakai uangnya Pak Nugroho. Gampang soal bayar itu, gampang itu. Kalau sama Uni itu ya ayam pop tuh ya Uni ya. Kalau di Padang tuh ya ayam pop. Enak itu. Halo. Iya ini ada Abu Ineng ini. Bang Dewa, assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dewa nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manusia tanpa kuping ini nih, Abu Ineng. Manusia tanpa kuping. Ini Pak Abu, sebelum diskusi saya sarankan mendingan beli sop kuping. Sop kuping dulu baru. Bang Dewa, Bang Dedeo. Ya, Begini Bang Dedeo. Jadi beliau ini adalah pasien penyakit THT. Ketika rahangnya bergerak, telinganya nggak berfungsi. Itu dia. Makanya cara telinganya berfungsi, bibirnya harus mingkem. Emang gitu. Karena belum selesai pengobatannya. Nah jadi kalau rahangnya bergerak,
langsung fungsi pendengarannya hilang. Nah jadi Ya, kalau halo. rahangnya Iya, dia digedek, no. mingkem, baru dia denger gitu. Gimana Bang Dewa? Pak Nugroho sudah kirim KTP, Pak Nugroho. Sudah. Sekarang aja di sini ya. Sekarang di sini. Dilarang sama Pak Ngarti itu loh. Jangan dulu lah, kita nyate dulu. Nah, udahlah, kita nyate dulu lah. Janganlah Bang Dedeo, Bang Dewa. Jangan sampai Pak Nugroho syahadat dulu. Nanti kita kehilangan oknum-oknum baik di Kristen. Cukuplah. Biarkan kita menikmati dulu diskusi santai dengan oknum seperti Pak Nugroho ini. Ya, si Abu Ineng ini kenapa? Ada apa Nanti naik ini? Ada masalah Allah apa akan Abu Ineng menuntun ini? sendiri. Lanjut. Bibelnya dipaksa suci atau Al-Qur'annya dipaksa suci oleh hadis? Mari Anda bisa buktikan, saya juga bisa buktikan. Sepakat nggak? Ya, hadis memaksakan gitu. Ini ya, Bible dipaksa suci ya, silakan ditanggapi. Bible dipaksa suci, silakan tanggapi. Bagaimana menurut Anda Bible dipaksa suci? Tidak ada, memang Alkitab Bible itu suci. Sedangkan Al-Qur'an kan butuh hadis untuk menyucikannya kan? Enggak, dipaksa suci dalam artian suci ini apa? Kitab suci atau bukan ini? Iya. Kitab kita suci. akan memberitakan tentang kuasa Ya, surga. kitab suci itu apa? Macet. Kitab suci. Macet. Kitab suci ada kitab ajaran dari Tuhan untuk umat. Di mana tertulis kitab suci adalah ajaran dari Tuhan? Di mana tertulis? Saya ingin baca. Ya, kitab suci kan itu kan isinya ajaran dari Tuhan kan? Ya, di mana tertulis kitab suci pengertiannya adalah ajaran dari Tuhan? Di mana tertulis itu? Nah, di dalam isi kitab suci kan semuanya ajaran dari Tuhan. Jadi harus tertulis dari Anda ini. Bukan, saya tanya Pertanyaanmu ini arti yang Anda sebutkan barusan di mana tertulisnya? Saya biar baca gitu loh. Ajaran Bukan, dari maksud Tuhan, kitab- itu di kitab mana? suci kan isinya adalah ajaran dari Tuhan kan? Iya, di mana tertulis? Dan dari Tuhan itu suci kan? Iya, di mana tertulis? Nah, Anda bertanya, Al-Quran itu juga kitab suci, kata kamu kitab suci kan? Di mana tertulis itu loh? Kita diskusi baik-baik, Bang. Kita diskusi baik-baik. Anda cukup sebutkan aja datanya, nggak perlu ditampilkan deh. Oh, kurang enak gimana coba? Baru kali ini Ardiansa diskusi mau begini. Bible itu bukan kitab suci, tidak apa-apa, itu kan menurut kamu kan? Bukan itu. Pertanyaan saya adalah, ini kita diskusi dulu, belum kesimpulan dulu. Kesimpulannya nanti dulu dong. Yang penting proses diskusinya ini harus baik dulu. Nah, pertanyaan saya, kitab suci itu apa definisinya? Anda kan mengatakan ajaran dari Tuhan. Nah, Anda mengatakan ajaran dari Tuhan. Itu menurut karangan Anda sendiri atau Anda membaca literasi? Ya, sesuai isi Alkitabnya kan kita bisa baca. Saya ulangi lagi. Ajaran dari Tuhan. Narasi tersebut Anda dapatkan apakah dari A, hasil mengarang Anda sendiri, atau B, hasil membaca dari literasi? Yang mana? Ya, dari hasil membaca aja kita lihat. Oke, literasinya di mana? Makanya kita kalau melihat sesuatu yang suci kita bilang suci kan? Literasi di mana? Literasinya di mana? Saya bisa baca. Coba tunjuk, jangan tunjukkan deh, sebutkan aja deh. Tidak suci atau bagaimana coba? Ya, sebutkan kepada saya di mana literasi kitab suci yang bisa saya baca. Di mana? Dengar dulu, saat Anda membaca sesuatu yang suci, Anda bilang suci atau tidak? Ya, di mana tertulis dulu? Yang penting kita tertulis dulu ini loh. Aduh, gitu. ini pertanyaan Anda tidak jelas ini. Bukan tidak jelas, otakmu aja yang nggak nyambung. Otakmu yang tidak nyambung. Sudah jelas kitab suci ya. Apa yang kita baca suci itu lah disebut kitab suci kan? Salah, Bang. Nih aku bantuin Berarti ya. Al-Quran tidak Nih aku bantuin dulu. Kesucian, Santai-santai dulu. Jangan ke Quran dulu, santai. Bantuin ya. Kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu Tuhan yang dibukukan. Anda paham nggak sampai sini? Suci, wahyu Tuhan itu juga ada yang tidak suci kan? Ya, berarti kan harus wahyu Tuhan itu wahyu dari Tuhan kan, betul kan? Iya, ada Tuhan yang berkehendak jahat, itu suci atau tidak? Santai dulu. Kita sepakat dulu, wahyu Tuhan ini wahyu dari Tuhan, betul? Ya. Nah, kalau wahyu dari Tuhan, ya menurut Waalaikumsalam. Wah, kalau wahyu dari Tuhan, Tuhan kan maha suci. Tuhan Anda maha suci nggak? Tuhan maha suci itu, ya tidak, dari ajarannya kan kita tahu. Ya, Tuhan Anda maha Mana suci. yang Pertanyaan yang saya, ngaku-ngaku suci. Pertanyaan saya, dari mulai Markus, Matius, Lukas, Yohanes, yang mana yang wahyu Tuhan?
Yang suci dan ngaku-ngaku suci itu beda. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Saya ulangi ya. Dari mulai Markus, Matius, Lukas, Yohanes, yang mana yang wahyu Tuhan? Ya semuanya isi firman Tuhan. Berarti semuanya mulai dari Yohanes 1, terus kemudian Markus 1, Matius 1 sampai terakhir, Lukas 1 sampai terakhir. Ya dengerin dulu Bang. Dengerin dulu. Anda dengarkan saya dulu. Berarti mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini semuanya adalah wahyu Tuhan. Betul atau salah? Ya, wahyu Tuhan yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, wahyu Tuhan yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes, betul? Nah, sepakat dulu kita. Sepakat. Ya, sepakat ya. Sepakat ya. Oke, pertanyaan saya sekarang, biar agak lain Komal ini, biar agak panjang Komal ini. Karena kalau saya bawa ayat-ayat yang biasanya, itu pasti mentok di situ. Kasihan juga ya Bang Iqbal ya kan. Kita bawa ke yang lain dulu. Oke. Pertanyaan saya, kalau memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menulis wahyu Tuhan, pertanyaan saya, wahyu Tuhan apa yang pertama kali Yohanes dapatkan? Ya, itu mereka kesaksian dari Matius, Markus, Lukas tentang Yesus. Saya ulang pertanyaan saya. Kita bahas Yohanes dulu ya. Kan ada 4 ya. Kita bahas Yohanes dulu. Pertanyaan saya, wahyu Tuhan apa yang pertama kali yang didapat oleh Yohanes? Itu semuanya mulai dari Yohanes 1, Matius 1, Markus 1 semua awalnya. Yang saya tanya Yohanes dulu Bang, Yang saya tanya Yohanes dulu. Belum ke Matius, belum ke Markus, belum ke Lukas, belum. Kita ke Yohanes dulu. Pertanyaan saya, misal begini, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu wahyu Tuhan yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya, wahyu Tuhan apa yang pertama kali diterima oleh Yohanes? Oke, kalau Anda bicara bandingan Quran dengan iya, jawab aja. Injil itu kan kabar baik. Iya, pertanyaan saya adalah wahyu Tuhan apa? Saya ulangi lagi ya. Wahyu Tuhan apa di ayat berapa yang pertama kali diterima oleh Yohanes dari Tuhan? Oke, begini. Injil itu kan kabar baik. Jadi Anda harus bertanya kabar baik nyambung gaple, iya. Iya, wahyu Tuhan apa? Kan? Jadi Matius, Markus, Lukas itu memberitakan kabar baik. Saya belum membahas Matius, Markus, Lukas. Saya membahas Yohanes. Yohanes dulu yang saya tanya. Yohanes ini kan menulis wahyu Tuhan, betul gak? Ya, isinya kabar baik. Nah, wahyu Tuhan pertama kali yang diterima Yohanes itu apa? Alam. Oh iya, pinter, makasih ya. Bukan diterima, mereka mendengarkan ajaran Yesus kemudian. Oke, baik. Wahyu Tuhan apa yang didengar oleh Yohanes? Kemudian dituliskan. Anda baca di Yohanes 1 ayat 1 itu. Oke, berarti NRK en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos itu yang diterima oleh Yohanes pertama kali. Bukan diterima, mereka mendengar apa yang dia mendengarkan. Pertanyaan saya, Yohanes mendengar dari siapa? Dari Yesus, karena mereka itu kan rasul. Berarti Yohanes 1 nomor 1 ini perkataan Yesus. Iya. Yohanes 1 nomor 1 ini pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Itu siapa itu? Yesus itu. Itu ada kesaksian, itu bukan perkataan Yesus, tapi itu ada kesaksian dari. Kesaksian siapa? Yohanes dapat dari siapa? Ya itu karena mereka adalah rasul kan, mereka tahu. Ya, mereka rasul ini dapat dari siapa? Tahu mendengar dari siapa rasul ini? Itu siapa? Makanya mereka pun bersaksi. Bukan rasul ini bersaksi atas siapa? Atas kuasa roh, karena mereka diutus dengan kuasa roh. Berarti kesimpulannya Yohanes melihat roh. Mereka menerima roh, kuasa roh. Mereka menerima roh apa yang diterima oleh Yohanes? Roh Kudus lah. Di mana tertulis Roh Kudus di mana tertulis Yohanes menerima Roh Kudus? Di mana tertulis? Itu sabar saya tunjukkan. Ya, tunjukkan, silakan. Ya, Ikhwan Villa yang ada di bawah,
Dibantu tap-tap layarnya teman-teman ya, dibantu tap-tap layar, di-share dan posting ulang agar komal kita tetap kokoh, nggak gampang rungkat ya. Jadi tolong tap-tapnya baru 80k, tap-tap layar dulu teman-teman, 2100 mata memandang yang ada di bawah, saya minta tolong. Di follow juga ya akun saya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang ada di bawah. Ya, jangan lupa di follow akun saya kata Bebel 03, di follow para apologet yang ada di atas, Bang Ardiansah, Uniriva, Bang Dewa, dan teman-teman yang lain yang Kristen silakan kalau ada yang mau follow silakan follow teman-teman. Tap-tap layar dulu, tebuskan 300k tap-tapnya biar kokoh teman-teman, ayo gas. Jawab pikir ngawur ya. Pinter aja Gua play iya cuk. Jawab ngawur diwawur wis pokoknya jawab gitu. Wis salah ngene lho, Bang. Maksudnya gue dari Bang Sutejo kaget. Maksudnya gue sampean gue ora ngerti. Open cam, Cok. Iya, open cam, Cok. Wes open cam, Cok. Mas Tejo. Ngomong mosok kok aku ora tau. Iya, ngene lho Mas Tejo, open cam dhisik. Sampeyan open cam dhisik. Open cam. Iya ora tenang kok. Kena HP ku iki. Piye iki lho, tak rewangi wis. Wis ndang dibuka. Wis tak rewangi iku lho, kali menek lho. Nah, iso ngono lho. Nah, ayo ngono dong. Cak lamben sik to. Kamben gaplek. Aduh. Ya ngisi-ngisi ini didelok wong akeh ora kelambenan iki lho. Oh, nek gak kelamin isin. Sopan. Nek gak kelamin isin, nek menuhankan anake wong gak isin. Takono sing penak ae tapi ngangel-angel. Bentar Abu Ineng, kau nggak ada ilmumu kok, biar Sutejo aja. Gini Pak, 13 bareng toh, ben supaya kuwi Kristennya enek loro, masa dhewean yo mesakne toh. Ya. Enggak, Kristen di sini kan Kristen kan yang kene kan ono awakmu, Pak Pep, ya kan? Terus Markus 13 ayat 11. Ini juga ini satu ini, Markus berapa? 13 ayat 11. Ya bacain. Apa bunyinya? Baca. Bunyinya. Ya itu mereka kan berbicara berdasarkan karunia dari roh itu kan. Itu Markus ini mana Yohanes yang saya tanya Yohanes kucluk. Yang saya tanya Yohanes. Di mana Yohanes? Semua ayat itu kan mereka itu semua berkaitan. Ngarang gundulmu itu berkaitan. Ngarang aja di mana berkaitan? Yohanes itu nggak kenal sama Markus nggak kenal sama Yohanes. Ya salam. Semua itu tidak bertentangan, semuanya itu berkaitan. Iya, pertanyaan saya, di mana tertulis Yohanes mengaku menerima firman dari Roh? Di mana? Makanya mereka semua itu menerimanya, tidak ada. Ya, kau diem, Jo. Aja Jo, udah kau diem. Enggak nyambung kau. Mau Yohanes Pembaptis apa Yohanes? Yohanes penulis. Yohanes Pembaptis, Yohanes penulis. Yohanes penulis. Ayo. Lek Yohanes Pembaptis kuwi sak dulu. Aku gak takon Yohanes Pembaptis kok. Firman deh. Yohanes penulis. Piye? Yohanes penulis. Ya Yohanes penulis kuwi memang duwe wahyu. Sing wahyu ku mau medune ku mau pada waktu dheweke ku mau percaya ning Tuhan Yesus ku mau. Cuma ora ditulis. Ngarang, Cok. Berarti ngarang berarti. Ngawur Mas Tejo tapi salah. Bang, sik tak bentana rungokno, tapi intine ngene. Sing ditulis ning ning firman ning kitab bahasa Indonesia aja, Jo. Orang enggak ngerti, bahasa Indonesia aja. Aku gila bahasa Indonesia kira pinter lah aku gila bahasa. Gak apa-apa bahasa Indonesia aja. Rasa intinya itu kalau yang tertulis firman di dalam kitab suci Injil itu atau Alkitab itu untuk kalangan orang percaya kepada Yesus. Biarpun diulet-ulet intinya itu di situ, Bang. Bukan itu Mas Ejo. Pertanyaan saya begini loh. Kan tadi dia katakan Bibel itu kitab suci, kan gitu, betul nggak?
Iya, Nah, tapi pertanyaan saya, gandengannya itu tetap bulet. iya, sabar ta, sabar. Engko dhisik ta. Dengerin dulu, sabar, dengerin dulu. Kalau memang Bible itu kitab suci kan wahyu Tuhan yang dibukukan. Nah, dari mulai Markus, Matius, Lukas, Yohanes, yang mana yang wahyu Tuhan? Apakah semuanya wahyu Tuhan? Itu semuanya itu wahyu Tuhan yang tertulis pada waktu kejadian. Pertanyaan saya begini. Wahyu Tuhan ini, Yohanes ketika menulis wahyu Tuhan, pertama kali yang diterima oleh Yohanes ini wahyu Tuhan yang mana? Yang di ayat berapa? Yang jelas yang Yohanes 1 ayat 1. Yang Firman yang menjadi manusia. Iya. Ngawur lho Mas Tejo iki lho. Mas Tejo tahu dari mana? Bahkan ketika pas waktu ditemukan pertama kali papirus Yohanes itu nggak berurutan, Mas Tejo. Nggak berurutan, gitu loh. Pribadi, setiap pribadi individu itu membawa kesan saksian sendiri-sendiri. Contohnya bukan itu Mas Ejo. Iya, si loading. Pertanyaan saya gini loh. Pas waktu papirus ini ditemukan, itu kan dalam keadaan lembaran-lembaran, Mas Ejo. Lembaran-lembaran. Pertanyaan saya, si penyusun kitab ini pada abad keempat ini tahu dari mana kalau Yohanes 1 nomor 1 itu harus ditaruh di nomor 1? Tahu dari mana? Ayo, itu pekerjaannya LA itu, Bang. Aduh, cok mentok. Ampun. Panugroho Pekerjaan LAI kok iso nyambung. Panugroho, tolong diluruskan dulu otaknya Tejo ini, Panugroho. Piye rusak. Kalau aku berarti ya, kalau aku ya ditanya, Alkitab itu kitab suci enggak. Ini tulisannya enggak ada kitab sucinya, Alkitab Deuterokanonika. Kalau tanya Alkitab suci apa enggak? Deuterokanonika. Kalau saya loh ya, kan tulisannya Alkitab Deuterokanonika. Kalau kitab suci apa enggak juga, dia Deuterokanonika. Kalau Katolik yang suci mana? Yang suci ya di Vatikan, karena ada namanya kan tahta suci. Nah, itu sudah. Ini kok LAI suci kok gabur muncul. Gini loh. Gini. Aku tegaskan dulu. Pak Tejo, Mas Tejo tak ceritain dulu ya. Gini. Pada abad pertama, kitabnya Pak Tejo itu belum ada. Orang pada abad pertama nggak punya kitab. Nggak punya. Nih, kayak gini nih. Nah, ini namanya kitab. Ini kitab nih ya. Ini kitab tuh buku nih. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, aku gak mau bahasa Arab, bahasa Arab beda lagi. Ini kitab, ini orang pada zaman ke-1, abad pertama itu belum punya kitab orang Kristen, nggak punya kitab, nggak punya. Bahkan sampai pada abad ketiga, tak jelaskan, sampai pada abad ketiga, Mas Tejo dan kawan-kawan Kristen cuma punya lembaran, yang nggak ngerti siapa yang nulis. Yang nggak ngerti yang mana duluan yang ditulis, nggak ngerti, nggak ada keterangan, dan ini baru disusun pada abad keempat di Konsili Roma tahun 383. Ada datanya loh. Iki loh. Nih, sejarah penyalinan kitab suci perjanjian baru. Loh, kitab suci kata dia, tapi kita buktikan suci enggak? Kan gitu. Betul kan? Nah, ternyata Mas Tejo, orang pada abad ke-1, kedua, ketiga ini enggak pegang kitabnya, enggak ada. Nggak ada. Jadi yang mengurutkan Yohanes 1 nomor 1 ini, Yohanes 1 nomor 2 ini, Yohanes 1 nomor 3 ini, Yohanes 1 nomor 4 ini, itu orang-orang pada abad keempat, Mas Tejo. Iya, kuwi bener, Bang, kuwi bener. Intine iki wong sing nulis ning kitab kuwi pada dasare iki wong sing duwe iman ngono lho. Awake dhewe iki mung garek trimo. Ampun iman maneh wis angel iki, Cuk. Bang Iqbal ae.
Intinya kitab iman terus diyakini, Lanjut, terus silakan. ditulis. Bukan gitu Mas Iya Tejo. to sampean kuwi. Mas Tejo, iki gak Indonesia kuwi mu kan duwe kitab. ini gak bahas iman. Joyoboyo. Lah Joyoboyo iki sapa sing nulis? Padha kaya ngono lho. Ngene Mas Tejo, yang jadi masalah Mas Tejo menyamakan antara cerita-cerita rakyat dengan kitab suci. Ini berbahaya. Kalau cerita rakyat, misal kisah Joyoboyo, dengerin dulu dong. Ya dengerin dulu dong. Ya dengerin dulu ya. Misal kitab Joyoboyo atau kitab sejarah orang manapun juga itu boleh salah Mas Tejo, boleh salah. Boleh ada kesalahan historis, itu boleh. Yang tidak boleh salah itu hanya wahyu Tuhan. Ini yang nggak boleh salah. Kalau Mas Tejo menyamakan bahwasanya, bahkan saya baca di sini nih Bang Iqbal, saya baca di sini di kitab ini yang aku beli buku ini, dia menyamakan antara Bible-nya mereka, Bible orang Kristen, dengan kitab-kitab sejarah zaman dahulu. Lu kan repot. Masa kitab suci disamakan sama kitab sejarah? Kalau kitab sejarah tidak, misal kitabnya nak. Misal kitabnya filsuf zaman dahulu, ya kan? Tidak diketahui namanya atau tulisannya ada yang dirubah sama orang lain. Boleh nggak? Boleh. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kalau kitab suci ini kalau sampai dirubah, ini yang nggak boleh. Jadi nggak bisa disamakan antara kitab sejarah. Kan orang Kristen kalau ditanya gitu, loh, ya kalau gitu, misal kitabnya Philo, kitabnya Philo itu siapa yang nulis kalau bukan Philo? Kan kita harus percaya juga loh. Nggak bisa, gitu loh. Kalau nggak ada runtutan historisnya, gimana? Semuanya tapi itu ada yang nulis dan juga digandengi dengan sejarah fakta kejadian nyata. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Pak Tejo bilang kejadian nyata, betul? Nah, coba ambil Bibelnya Pak Tejo. Udah? Ambil. Silakan. Ambil dulu, Jo. Buktikan. Udah? Yes. Coba buka Matius 27 ayat 50, 51, 52. Matius 27 50, 51, 52. Ayo. Katanya kejadian nyata. Ayo. Ayo dibaca. Yesus judulnya apa ke judulnya? Ayati ae, Bu. Ayati ae bacaan ayati. Ayat piro? Matius 27 50 51 52. Ya salam. Masalahnya meripatu dia rada. Ini makanya tulisannya ya makanya ndang tobat terus seru kitab cilik-cilik dituku wae. Nang tobat pindah ke Quran, kitabnya gede-gede tulisannya. Pendang diwaca. Jajal nang wacana. Nang diwaca. Iya sampean waca, cepetan. Bahasa Indonesia yang di bawah itu protes. Oh iya. Ndang sampean baca. Lali aku sampean. Lupa aku sampean. Ya. Sampean baca, ayo. Waduh. Raketok. Loh, kitab apa itu dibaca? Nggak bisa kitab apa itu? Dibaca nggak bisa lah, cuman orang ketok apa nih? Wes kita wacanan Nih, tak bantuin. Si. Bentar ya. Duh, Mas Tejo iki sis. Aduh. Bentar ya. Ya. Susi ta ya. Iya, sabar dulu.
Nih, tak Yang bacakan. salah apa yang ditulis? Iya, tak bacakan ini loh. Tak bacakan ini loh. Sabar. Ya. Wong yang ngelakoni terus garek nikmati ya kok ya rewel. Cangkemmu Cok. Rusak. Untumi ku lho, Cuk. Nih Mas Ejo. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka ini orang-orang kudus yang bangkit tadi keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pertanyaan saya, sejarawan mana yang menuliskan bahwasanya pada abad pertama ada bait suci terbelah? Ayo, orang-orang kudus keluar dari kuburnya, bangkit lalu masuk ke kota kudus. Sejarawan mana yang nulis? Katanya fakta. Ayo, saya tanya. Sejarawan itu namanya adalah orang-orang Yahudi yang ada di situ pada tahun itu. Siapa namanya? Namanya ya penjaga-penjaga, pengawal-pengawal. Ngawur, lihat. Ya ngawur, mesti ngarang, lihat. Yo, apa iki? Loh, wong Yahudi toh. Iya, siapa? Iya, nama sejarawannya siapa? Dengerin Pak Tejo, Pak Tejo dengerin. Anak. Apa? Orang-orang Yahudi zaman semono kan banyak ikan. Yang saya tanya, ini sejarawan, nama orangnya ini loh, sejarawan ini loh siapa? Misal Tacitus kek, Flavius Josephus kek, siapa nama sejarawannya siapa? Penulisnya yang zaman itu kejadian itu adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus itu. Nama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus. Oh, ditanya nama sejarawan, Matius, Markus, Lukas. Jadi Matius ini sejarawan ternyata, bukan kitab suci. Loh, dia Matius, Markus, Lukas itu ya sejarawan juga dia itu, karena menyaksikan kejadian yang nyata zaman itu. Begitu. Jadi dia tulis. Jadi kesaksiannya itu Matius dia tulis, dijadikan kitab seperti ini, terus disalin bahasa Indonesia oleh LSI, terus diyakini sama orang-orang Kristen bahwa ini adalah ajaran-ajaran yang benar. Bukan gitu, bukan gitu. Mas Tejo tadi kan bilang bahwasanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dituliskan ini kan sesuai dengan fakta dan sesuai dengan sejarah. Nah, pertanyaan saya Mas Tejo, ini kan di kitab Anda kan tertulis ada orang kudus bangkit dan bait suci terbelah dua. Untuk mengkonfirmasi klaim dari kitab yang Anda katakan suci ini, konfirmasi Anda kan mengatakan sesuai dengan sejarah. Nah, sejarawan mana? Buku apa yang bisa saya baca yang menuliskan mengenai bait suci terbelah dua, kemudian orang-orang kudus bangkit keluar dari kubur lalu menuju ke kota kudus? Ini sejarawan mana yang bisa saya percayai dan bisa saya baca? Bukunya apa namanya? Paham nggak? Bang Iqbal ngerti nggak pertanyaan saya, Bang Iqbal? Ya ngerti lah, ngerti. Kalau Tejo ini nggak sampai akalnya dia. Nih, loh. Wih. Mantap kok jenenge kuwi Pak Bambang Nursena. Waduh, sejarah kuwi. Cuk. Salah ngawur asli. Wis. Salah Cak Tejo. Sampai niku yo ngono. Nek gak ngerti ku ngomong gak ngerti ngono lho. Jangan-jangan dia ini nggak ngerti arti kitab. Gini Jo. Apa sih yang dimaksud daripada kitab suci itu? Kamu ngerti nggak? Kamu ngerti nggak apa kitab suci itu? Kitab suci adalah apa? Ngerti? Kitab suci adalah
pengalaman orang-orang yang mempunyai pengalaman. Untung itu loh. Pengalaman tuh loh. Kon kira jurnal tak, Cuk? Kon kira jurnal tak? Jancuk Ini kitab suci ki enek sing gak tertulis, yaiku sing langsung. Kitab suci itu wahyu Tuhan. Kitab suci itu wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu Tuhan yang dituliskan, informasi yang datangnya. Kitab suci adalah informasi yang datangnya dari Tuhan. Nah, terus lek zaman saiki kuwi jaringanmu itu loh, Jo. Jaringanmu tuh benerin dulu, jaringanmu dibenerin jaringanmu coba. Wes Tejo. Rusak. Bukan jaringannya, Pak Iqbal, Bang Iqbal. Wajahnya perlu dibenerin, wajahnya. Gini, Jo. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan atau wahyu Tuhan yang dituliskan. Informasi yang datangnya dari Tuhan disampaikan kepada utusan Tuhan. Kalau dalam Kristen kan utusan Tuhan itu Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya firman Tuhan itu diberikan oleh Tuhan kepada Yesus Kristus yang seorang utusan. Lalu disampaikan kepada mereka, yaitu murid-murid Yesus. Betul? Betul tidak? Nah, jadi kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Sekarang saya tanya, apakah Bible ini yang kau imani sebagai kitab suci adalah wahyu Tuhan yang datangnya dari Tuhan lalu dibukukan? kitab suci itu Bang datangnya dari orang-orang yang beriman, terus kita yang meneruskan mengimani. Itu standarmu, itu standar dari mana? Itu salah. Itu standar salah itu. Kok standar umum? Ini yang kusampaikan sama kau ini nih, yang kusampaikan sama kau itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu menurut kaidah keilmuan seperti itu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan atau firman Tuhan yang dibukukan. Informasi yang datangnya dari Tuhan disampaikan kepada utusan, lalu diberikan ajaran itu kepada mereka yang beriman. Itu betul. Lalu dituliskan, dibukukan. Kau pikir buku turun dari langit? Ya enggak. Lah iya ya pengertiannya. Nah ya sudah, makanya saya tanya, apakah yang tertulis dalam Bible itu adalah informasi yang datangnya dari Tuhan atau bukan? Jelas pasti informasi dari Tuhan. Ya, 100% ya. Iya, sebentar dulu. 100% nggak Bible ini informasi dari Tuhan? Iya, karena yang menulis itu dan yang ditulis itu adalah orang-orang yang berintelektual, yang mempunyai iman sejati. Oke, tak tanya. Berarti Bible ini isinya menurut Tuhan. Apa yang datangnya dari Tuhan, betul? Menurut orang-orang yang dipakai Tuhan. Menurut orang-orang yang dipakai sama Tuhan, wis angel awakmu itu. Oke. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, tak ikutin. Berarti Bible ini menurut orang yang dipakai Tuhan gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan ini, apakah mereka semua dipakai oleh Tuhan sehingga yang mereka tuliskan itu tidak bisa salah? Atau Bible ini ada tulisan-tulisan yang masih keliru, masih salah gitu? Kurang yang membacanya, Bang. Tinggal yang dituliskan, enggak, bukan yang membaca, yang menuliskan. Apakah yang menuliskan ini berpotensi untuk salah atau tidak? Loh, yang menuliskan itu berpotensi itu untuk mengajak, apa yang dituliskan itu betul-betul ajaran yang benar, begitu loh. Pertanyaan saya, jangan anakmu dulu. Pertanyaan saya, berpotensi untuk salah tidak yang tertulis dalam Bible ini? Tidak. Oke, sekarang bukakan saya Markus 5 nomor 25. Markus 15 nomor 25, baca.
Domongi cilik-cilik tulisannya iki lho, gak ketok aku. Oke, tak jelaskan aja sama kau ya, biar kau ngerti ya. Nah, di kitabmu kita berbicara dalam konteks penyaliban Yesus, betul? Ya. Halo? Ya. Di kitabmu di dalam Markus 15 nomor 25, ini berdasarkan keterangan Markus. Markus mengatakan bahwa sekitar jam 9 ia disalibkan. Yesus disalib sekitar jam 9 pagi, ya. Menurut Markus. Tapi menurut Yohanes, dalam Yohanes 19 nomor 14, jam 12 siang Yesus itu masih bersama Pilatus di dalam ruang persidangan. Pertanyaan saya, siapa yang salah? Apakah Markus yang mengatakan ia disalibkan jam 9 pagi, atau yang salah adalah Yohanes yang memberikan keterangan bahwa jam 12 siang Yesus masih di dalam ruang persidangan bersama Pilatus, lalu di hadapan orang Yahudi berkatalah Yohanes, inilah rajamu, katanya. Di hadapan orang Yahudi. Yang mana yang salah? Atau kedua-duanya benar? Jam 9 ia yang kabur satu. Kabur satu ya. Ayo. Jawab. Terus meninggal jam 12. Jawab. Meninggalnya jam 12 siang langsung itu dibarengi dengan tanda-tanda gempa bumi yang dahsyat. Palamu itu. Nah, itu ngarang namanya. Itu ngarang. Itu ngarang, Jo. Jam 9 ia disalibkan, kata Markus. Loh kok iya dibaca, makanya dibaca jam 12 itu dia belum meninggal, kau nih ngaur. Dia disalib jam 9, jam 12 siang dia. Loh itu di kitabmu, makanya kau baca. Jam 9 dia disalib. Jam 9 pagi. Jam 12 siang kata Yohanes, dia masih di dalam ruang persidangan bersama Pilatus. Keadaannya masih hidup, keadaannya tidak disalibkan. Lalu yang disalib jam 9 pagi itu Yesus yang mana? Loh, itu yang saya tanyakan. Yang disalib jam 9 pagi menurut Markus itu Yesus yang mana? Pagi menurut apa? Ngawur itu, sejarahnya yang asli itu ngawur. Loh, kalau ngawur ya kitabmu yang ngawur. Itu dijatuhkan itu. Oh, nggak jelas Tejo ini. Ya dibaca, coba dibaca dulu. Markus 15 nomor 25, dibaca dulu. Doubling. Ini tak mute, Jo. Kamu doubling. Perbaikin jaringanmu dulu, kitabmu itu dibaca, baru kau salahkan narasi saya. Coba kau dengarkan saya baik-baik. Kau dengarkan aku baik-baik, Jo ya. Markus mengatakan jam 9 pagi dia disalib. Yohanes bilang jam 12 siang dia masih di dalam ruang persidangan bersama Pilatus. Lalu di hadapan imam-imam kepala orang Yahudi, ya, imam-imam besar dan imam-imam kepala, dikeluarkanlah Yesus ini dari ruang persidangan jam 12 siang. Lalu kata Pilatus, inilah rajamu. Kata Pilatus, pertanyaan saya, kalau jam 12 siang dia masih di dalam ruang sidang, Yesus yang disalibkan jam 9 pagi kata Markus itu Yesus yang mana? Itu yang saya tanya. Itu loh. Itu tertulis dalam kitabmu, Markus 15:25 dan Yohanes 19 nomor 14, kau baca. Makanya dibaca. Kau membantah-bantah aku dari tadi sedangkan kau belum baca. Otol. Baca dulu. Artinya ada dua murid Yesus. Iya Bang Rudi. Ketawa dia. Ketawa. Katelong iki asli iki. Ada perbedaan keterangan dari masing murid Yesus yang menuliskan gospel yang kau imani sebagai kitab suci ini. Markus berkata, aku lagi ajaran sing kaya ngene teko sampean lagi iki. Lek sak ngertiku kuwi ajaran dari itu tertulis dulu, dalam kitabmu. Itu yang kau dengar dari gereja. Kalau kau dengar dari gereja beta cerita, tapi kalau kau baca kitabmu itu beda lagi. Disuruh baca kok, makanya kau baca.
Kau kusuruh baca dari tadi. Kau baca itu Markus 15 nomor 25. Kau baca Yohanes pasal 19 nomor 14. Nanti Matius bilang dia mati jam 3 sore. Mana yang betul? Yang mati sore itu jam 3 itu kata Matius. Kata Yohanes jam 12 masih di dalam ruang sidang. Kata Markus jam 9 pagi dia disalibkan. Ini ada 2 Yesus apa 3 Yesus? Yesus yang mana? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Begini Jo, kau pakai otak aja, kita pakai otak. Sebentar. Kau katakan masing-masing daripada penulis ini, sabar dulu. Makanya itu kita uji, apakah keterangan para murid itu sama atau berbeda. Kau katakan Bible kitab suci, tapi keterangan masing-masing daripada murid Yesus ini berbeda-beda terkait konteks penyaliban. Pertanyaannya, Yesus ini benar-benar disalib atau tidak? Kalau dia benar-benar disalib dan Bible ini kitab suci, harusnya sinkron, sejalan, berbanding lurus, bukan berbanding terbalik, seperti cara berpikirmu. Kau salahkan aku, sedangkan aku mengutip, aku membaca apa yang tertulis dalam kitabmu. Kau benarkan mereka yang tidak pernah membaca, itu namanya botol. Oh kau. Coba pakai sehatmu bang, akal sehat itu begini loh. Loh, kau perintahkan aku pakai akal sehat, kau baca. Dibaca. Oh, kita pakai rasional saja lah. Kalau seandainya Alkitab itu tidak diterima, ya toh, kalau itu salah, kan jelas itu tidak mungkin diterima dengan kalangan orang Kristen sedunia. Justru itu yang dipertanyakan, Pak Ijo, Sutejo, Janjo. Kalau saya boleh abang kritik begitu, ini tidak. Begini saudara, begini saudaraku ya, begini Jo. Justru itu yang jadi pertanyaan dalam kepalaku dan kawan-kawan apologet hari ini. Kenapa sesuatu yang tidak jelas, sejarah penulisannya, siapa penulisnya, tetapi diimani sebagai kitab suci. Sudah tahu isinya gabrol, tetapi diimani sebagai, sungguh sebentar. Kau katakan seluruh dunia percaya. Yang kau maksud seluruh dunia itu yang mana? Sedangkan Kristen terpecah menjadi 60.000 denominasi. Kristen yang mana yang percaya? Kau bicara mana? Protestan, Katolik. Nah, itu semua percaya sejarah itu, Bang. Walaupun pecah yang mana? Menjadi ribu-ribu. Yang mana yang percaya? Yang mana percaya? Yang mana yang percaya? Siapa namanya? Coba. Ya, seluruh dunia orang Kristen. Mana ada? Gak ada itu. Tahu kalau diskusi itu bawa data, justru komunikasi paham di sini biar kau pintar gitu loh, nggak botol terus. Ya, dari sisi yang negatifnya kok. Coba bukan kalau mengutip sisi negatif, tapi itu tertulis dalam kitab Mula Sutejo, Canco. Terus angel, Bang Ardi open Bang. Wes ngomongnya Bang Ardi. Ardi, monitor Bang. Oh no, itu tertulis suatu sejarah. Tidak, beda hal. Begini, bukan merubah sejarah. Aku ini tidak merubah sejarah, Sutejo. Saya ini tidak merubah sejarah. Aku ini cuman menarasikan, cuman menyampaikan sesuatu yang tertulis di dalam kitab sucimu. Kalau kau sangkal dari tadi, yang kau sangkal bukan narasiku, berarti yang kau sangkal apa yang tertulis dalam kitab sucimu. Pertanyaanku, yang kau imani itu yang tertulis di mana? Sedangkan apa yang kau sampaikan kepadaku itu tidak tertulis dalam kitabmu, Sutejo. Kalau yang kau sampaikan kepadaku adalah informasi yang datangnya dari bapak-bapak gereja, maka tak pantas itu kudengarkan. Karena bukan itu yang mau kudengar, itu asumsi. Lah terus karpe iki asumsimu kuwi sing digawe, ngono. Bukan asumsiku, itu tertulis. Itu tertulis dalam kitabmu, tetapi kau tolak. Kau ini dari tadi. Bukan karepku. Ya, jadi mauku seperti ini, Jo. Mauku kau baca kitabmu itu, kau baca, baru kita kaji sama-sama. Coba dibaca, gitu loh, dibaca.
Coba kau baca. Waalaikumsalam Ustaz Nasution. Masya Allah. Siap Ustaz. Masya Allah luar biasa. Ya. Siap. Mau saya kau baca kitabmu. Setelah kau baca, kau paparkan di depanku. Kutelaah baik-baik, benar tidak? Gitu loh. Nah, podo bang. Ketika saya menjelaskan isinya ke abang, tetap ada bantahan-bantahannya karena dari sisi abang menerimanya itu tidak diterima secara rasional maupun secara berarti kitabmu tidak rasional. Berarti kitabmu tidak rasional. Tinggal yang mengimaninya, Bang. Kalau bukan yang mengimani, pertanyaan saya. Ini bukan soal iman. Saya ini dari tadi aku ini dari tadi tidak berbicara soal iman, Jo. Bukan iman yang kupermasalahkan. Mau kau nyembah babi, mau kau sembah botol kecap, ayam mau kau tuhankan, bukan urusanku. Yang jadi permasalahan sekarang adalah apa yang tertulis di dalam kitab sucimu, apakah itu sama dengan apa yang kau imani? Jangan-jangan sumber imanmu itu dari omongan bapak-bapak gereja, bukan apa yang tertulis. Sutejo, itu yang saya mau dengar. Makanya dari tadi kau kasih dalil, kau baca. Setelah kau baca, baru kau komparasikan. Baru kita buat kesimpulan. Itulah namanya orang berdiskusi. Namanya orang perintis. Perintis itu namanya gereja. Jelasnya itu orang benar, Bang. Kita bener, itu sekarang kurang menerima jadinya saja. Wes rusak. Tahun kelahiran tahun abad sekarang. Kurang menerima ajaran apa yang sudah bukan ada. Kurang menerima. Halo, selamat siang M Sobirin. Selamat siang M Sobirin. Halo. Saudara M Sobirin, selamat siang. Saudara. Gak ada respon, izin saya turunkan dulu ya. Kita cari temannya Sutejo yang agak-agak pintar sedikit lah ya. Saya mau bicara sama yang... Ada gak Kristen-Kristen yang jagoan gitu yang bisa jelaskan kepada saya ini? Kalau Sutejo ini rusak. Parah ini. Dikasih kitabnya jadi nggak percaya ini. Ayo Kristen-Kristen ayo. Yang menguasai literasi Kristen ya saya minta naik Anda ayo. Yang jagoan lah. Yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, kalau perlu Pak Pendeta atau Pastor. Jangan ini parah Sutejo ini. Oh alah Jojo awak ngisi-ngisi ini aku ay. Iya, kalau ini pasti masuk neraka ini Sutejo ini. Lah piye loh. Iki kan wis kitab wis jadi ditulis karo barang itu sudah jadi, barang itu sudah jadi. Makanya kita pelajari kitab yang sudah jadi ini. Apakah pantas dikatakan kitab suci apa tidak, Latejo? Sekarang itu bukan waktunya dipelajari Bang, tapi dilakukan Bang. Apa perintahnya itu kita harus melakukan. Nah, kalau perintahnya salah, perintahnya tidak sesuai, kau ini menuhankan Yesus. Tetapi yang kau lakukan, yang kau laksanakan, yang kau terapkan setiap hari di dalam kehidupanmu itu tidak tertulis dengan apa yang dalam kitabmu. Kau tahu dari mana kalau tidak mengarang namanya Sutejo? Makanya kita dibaca kitab itu dibaca, jangan kotor diketek. Dibaca, dipelajari, dipahami. Jangan kitab taruh diketek. Baru ngomong gedabrus kau di sini. Dibaca, dipelajari dan dilakukan. Begitu loh. Kalau itu masuk akal kita lakukan. Semprul. Dilakukan dalam kitab suci itu kan bagus. Ngomong sama kitab suci siapa itu? Dia bingung tentang bagusan. Cuma orangnya saja yang mampu tuh enggak untuk dibuang aja Bang Iqbal, dibuang aja. Kita udah sering kok diskusi sama dia. Sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak akan bisa yang namanya ngadepin dia. Iya, Sutejo ini nggak nyambung. Lain yang dibicarakan, lain yang di apa kau itu Jojo nggak nyambung sama sekali.
Saya ini berusaha mengajari Anda-Anda semua. Tujuan kita ini, para apologet Islam ada di sini untuk memberikan kau itu pemahaman. Apakah yang kau imani, yang kau laksanakan, yang kau implementasikan, yang kau praktekkan setiap hari itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab sucimu? Itu satu. Yang kedua, benar tidak yang kau imani sebagai kitab suci ini betul-betul kitab suci, jangan-jangan kitab karangan. Kalau standar yang kau terapkan setiap hari itu standar yang datangnya dari gereja, bukan yang tertulis dalam kitab sucimu, namanya kau gabrol. Begitu mau masuk surga, pastilah kau masuk neraka. Begitu mati nanti kau ditanya bingung sama malaikat. Itu loh. Orang ngomong apa, dia ngomong apa, Tejo ini. Capek aku, nggak jelas-jelas. Ayo yang cerdas-cerdas yang naik tolong Kristen-Kristen. Ikhwan Filah yang ada di bawah, teman-teman semua saya minta tolong dibantu tap-tap layar. Tembuskan tap-tap layarnya 300k teman-teman. Ayo bisa 300k yuk. Bantu tap-tap layar 1800 mata memandang. Tap-tap layar tolong saudara ya. Dibantu tap-tap layar, di-share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silakan Anda follow dulu. Follow akun saya Kata Bible 03, akun utama Bang Ardiansah, ada akunnya Bang Dewa, Bang Boslas dan Ustadz Nasution. Silakan di-follow dulu teman-teman ya. Di-follow dulu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support kita. Jadi ini saya cari Kristen-Kristen dari tadi yang cerdas-cerdas, saya rasa nggak ada ini. Mana ini ya? Botol semua. Gak ada yang bisa berdiskusi dengan baik. Disuruh baca kitabnya nggak mau dibaca. Maunya apa ini? Lain dibilang, lain yang dijawab. Ayo silakan Ali Teng, Bang Ardi monitor Bang dah. Bang Ardi. Ya Bang, masih di mobil, beli bakso. Mana? Lanjut. Bah, aku titip 1 bungkus ya. Ten. Sampai kapan kau seperti ini, Ten? Capek saya ngajarin kau kadang-kadang. Teman-teman, tembuskan tap-tap layar dulu yuk. Yang belum absen love orange silakan absen love orange dulu ya. Saya minta maaf kemarin yang nunggu saya kenapa nggak live. Banyak yang DM Bang kenapa nggak live. Saya lagi sakit gigi kemarin teman-teman. Alhamdulillah udah enakan ini ya. Bang kenapa nggak live. Saya sakit gigi. Sekarang udah on fire ini. Silakan Ustadz Nasution mungkin. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Tapi kayaknya dikit-dikit lagi masih ada ya tadi ya. Bekas-bekas sakit giginya yang kemarin, hari ini kayaknya masih ada bekasnya. Poten tadi nggak bisa ngomong. Luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah indahnya fitratul Islam. Fitrah itu artinya secara bahasa artinya adalah sesuatu yang mendasar, yang pondasi. Walaupun secara hakikat maksudnya fitratul Islam adalah kebersihan, yaitu keselamatan atau keislaman ya sesuai dengan fitrah cara berpikirnya. Jadi apapun yang dibangun keyakinan, contoh misalkan ketika Islam itu disuruh menyembah Tuhan pencipta langit yang bumi yang tidak sama dengan makhluknya.
Pasti sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa coba? Kalau seandainya ada Tuhan sama seperti kita keluar dari perut manusia, maka tidak mungkin sesuai dengan fitrah. Kenapa? Karena dia manusia, saya manusia. Dia pernah dikandung, saya pernah. Dia butuh oksigen. Terus di mana bedanya saya dengan dia? Nah, Islam itu mengajarkan fitrah tadi itu. Makanya kalau kita lihat dialognya tadi yang luar biasa Bang Iqbal dengan teman kita yang Kristen tadi itu, betul-betul nggak nyambung, nggak sesuai dengan fitrahnya. Benar apa yang dikatakan Paulus, mereka itu bisa jadi botol karena Kristus. Nah, kita lihat, kita dipertontonkan dialog. Bahkan bahasa Indonesia yang begitu mudah disampaikan Bang Iqbal sendiri nggak bisa ditangkap dengan benar dengan saudara kita tadi itu. Padahal yang ditanya jelas. Di menurut Markus, Yesus jam 9 sudah disalib. Adapun menurut Yohanes, jam 12 masih dalam persidangan. Lantas siapa yang disalib di pukul 9 itu? Jangan-jangan Yesus memiliki dua tubuh, atau ada Yesus lain. Betul. Atau sebenarnya ada salah satu yang nggak benar, atau dua-duanya nggak benar. kan begitu secara logika sederhana sebenarnya. Tapi begitu ya gamblangnya Bang Iqbal membuat bahasa Indonesia yang mudah dipahami, tapi nggak mampu ditangkap. Itulah ketika kita sudah ya terdoktrin keluar dari fitrah itu untuk menyembah ciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita membaca seluruh complete Bible, jelas sekali narasi yang diterangkan oleh Bible sendiri. Walaupun kalau dilihat siapa yang menulis Bible itu nanti akan terjadi perdebatan yang luar biasa sengit. Tetapi dari seluruh narasinya itu, walaupun kita nggak yakin ya bahwasanya itu kitab suci, tetapi secara keseluruhan masih bisa kita lihat ternyata Yesus itu digambarkan bukan seorang Tuhan oleh para peneliti-penelitinya. Ya, termasuk penelitian dari Markus, Yohanes, ya misalkan Matius dan lain sebagainya.